Inkobal tuh dari dulu kayak ngeliat dari Instagram aja gitu Kak, udah keren banget gitu. Terus ngeliat banyak program-programnya, buat aku tertarik juga buat ikutan di Inkobal. Pemilihan Muli Mekanai Kota Bandar Lampung ini bukan ajang yang receh banget, itu bukan gitu. Dan Siska tahu ini ajang yang bernilai banget. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustula Syaifah. Hari ini kita masih dalam podcast Tribun Lampung TV di segmen Bincang Kampus. Nah Tribuners, tentunya kalau di segmen Bincang Kampus ini saya tidak sendiri ya. Ini sudah hadir dua narasumber saya yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Tribuners semua yang ada di rumah. Langsung aja kita sapa, di sini sudah ada yang ganteng-ganteng dan juga ada yang cantik-cantik di sini. Langsung aja kita sapa, di sini ada Siska dan juga ada Iqbal. Halo, selamat siang. Halo Kak, selamat siang. Selamat datang di Tribun Lampung. Iqbal dan juga Siska selaku finalis dari Muli Mekanai Kota Bandar Lampung tahun 2023 ya. Betul. Ini luar biasa Tribuners, suatu kesempatan juga ya untuk kita bisa mengenal lebih dekat Muli Mekanai Kota Bandar Lampung di tahun 2023 ini. Pengen tahu nggak sih keseharian dan bagaimana proses rangkaian bisa menjadi finalis ini? Siapa tahu Tribuners bisa termotivasi juga gitu kan ya. Langsung aja kita pengen kenalan dulu nih dengan Iqbal dan juga dengan Siska tentunya. Siapa nih yang mau kenalan duluan? Boleh deh Iqbal dulu. Oke dulu Kak. Boleh. Mungkin kenalin semuanya, nama aku Muhammad Iqbal Kurniawan. Umur aku 21 tahun dan sedang studi di FISIP Universitas Lampung, jurusan Administrasi Negara. Oke, Iqbal berarti masih studi ya? Masih studi Kak. Di Universitas Lampung. Iya. Semester 6. Semester 6. Nah, kalau Siska? Kalau aku sendiri, perkenalkan nama aku Eka Natalia dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dari Institut Teknologi Sumatera. Oke, luar biasa teman-teman. Ini masih berkuliah tapi spiritnya luar biasa ya. Harus mencetak prestasi yang luar biasa juga tentunya yang membanggakan Kota Bandar Lampung. Nah, sebelum itu kalian kesehariannya memang ngapain sih? Lagi sibuk apa nih sampai sejauh ini? Mungkin kalau aku sendiri, kalau kesibukan sih ya mungkin itu lagi magang di tiap hari Senin sampai Jumat, magang dari jam 7 sampai jam 4 sore, kayak kerja kantoran. Mungkin itu sih Kak kalau kesibukan aku. Oke, berarti masih dalam seputar dunia kuliah Iya, ya? masih dunia Kalau kuliah. Siska sendiri? Kalau aku sendiri kebetulan karena semester akhir ya Kak, jadi lagi penyusunan skripsi, lagi kemarin itu terakhir seminar hasil dan ini lagi mau nyusul buat sidang. Wow, udah tahap akhir ya Siska? Iya. Congratulations, bentar lagi bakal nyandang gelar. Iya. Nah, tentunya ini luar biasa karena pencapaian kalian menjadi finalis dari Muli Mekanai Kota Bandar Lampung ya. Kita pengen tahu dong kayak mana sih rangkaian dan tahap awalnya. Kenapa sih kalian pada awalnya itu bisa mendaftar menjadi Muli Mekanai Kota Bandar Lampung? Siapa nih mau cerita dulu? Mungkin boleh dari Boleh, saya dulu. Siska. Oke. Jadi awalnya itu memang udah tertarik ya untuk ikut Muli Mekanai ini Kak. Karena Siska tuh tahu banget kalau ikut Muli Mekanai ini tuh value-nya bakal besar banget buat diri aku. Yang jelas buat nge-branding diri, yang jelas kita ngebangun relasi dengan orang yang bervalue gitu kan. Nah, di sisi lain juga Siska itu kebetulan mendapatkan skripsi itu terkait pariwisata. Ya terkait pariwisata, di mana kebutuhan data yang Siska perlukan untuk menunjang skripsi Siska itu di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Nah dari situ berkesinambungan berkesinambungan dan ada relasinya gitu. Nah dari situ dari dinas itu ada kegiatan pemilihan Mekanai ini, pemilihan Muli Mekanai, lalu ada informasi dari salah satu orang dinas bilang ke Siska, ada pemilihan Muli Mekanai, kamu mau ikut boleh aja gitu, join aja gitu. Terus dari situ akhirnya Siska coba-coba awalnya kayak oke lah gitu kan, udah semester akhir ini juga. Terus Siska juga tahu kalau pemilihan Muli Mekanai itu besar banget gitu, benefitnya tuh besar banget gitu. Sampai akhirnya Siska daftar, Siska audisi, dan nggak memilih ekspektasi yang sebesar ini bisa menyandang menjadi Muli Kota Bandar Lampung itu. Wow, itu perasaannya gimana? Aduh, itu perasaannya luar biasa banget sih, bersyukur dan menurut aku ini pencapaian terbesar selama Siska 21 tahun ini ya Kak. Itu sih. Berarti memang pada awalnya informasinya itu didapat dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Ketika Siska lagi cari data untuk menyusun skripsi Siska. Gitu. Apa motivasi terbesar Siska pada akhirnya memutuskan untuk ikutan deh gitu, selain menambah value dan juga menambah pengalaman gitu?
Ada sih motivasi Siska itu, sebenarnya Siska itu pernah punya pengalaman yang buruk juga gitu kan. Ada sesuatu hal yang bikin Siska tuh ngerasa nggak dipandang dan merasa kayak wanita itu kok diginiin sih gitu loh Kak gitu. Dari situ terus Siska tuh kayak punya motivasi diri, enggak, wanita itu enggak cuman sebatas itu doang. Wanita itu enggak sebatas kamu bisa mandang segitu doang gitu. Sampai akhirnya Siska mau buktiin bahwa Siska bervalue, Siska punya kemampuan yang Siska mau tunjukin gitu. Dan itulah menjadi motivasi Siska untuk ikut Mulimahana ini. Oke, jadi memang terpuruknya itu ada situasi itu ya yang membuat Siska makin bangkit nih, kayaknya perempuan nggak bisa diginiin gitu ya. Wah, Iya. Nah, kalau Iqbal sendiri gimana nih awalnya kok bisa ikut ajang Mulimahana? Kalau ikut ajang Mulimahana sendiri sebenarnya udah dari SMA mungkin ya Kak, udah disuruh orang tua buat ikut. Berarti orang tua memang support juga ya? Support banget, apalagi kalau orang tua. Terbagi kakak dulu pernah menang di Imkobal juga tahun 2017, Duta Pariwisata Kalvita. Jadi aku dari situ udah ini terus kayak, ayo ikut dong kamu Iqbal, ini apa ikut Imkobal lagi, ada buka ini. Terus aku kayak masih nggak usah lah, belum pengen, belum mau segala macam. Sampai akhirnya di tahun ini aku ada kesempatan kan, Imkobal bukaan lagi buat tahun ini. Dan di situ benar aku daftar, ya awalnya kayak ragu ya Kak, karena ngerasa masih insecure gitu, masih belum kayak aku nih belum jago ngomong, belum bahasa Inggrisnya belum bagus ataupun itu, kayak banyak hal yang masih aku pikirin lagi. Cuma aku yakin kayak ayo bisa, mastiin diri sendiri dulu kalau aku tuh bisa, aku pasti bisa. Dan akhirnya alhamdulillah bisa nyandang gelar Mulimahana Kota Bandar Lampung. Iya. Soal Iqbal aja masih ada insecure-nya ya, titiknya ya. Banyak sih Kak sebenarnya. Iya. Okay. Tapi apa sih motivasi terbesar juga, sama seperti mungkin kayak Siska ya, kan ada tuh motivasi terbesarnya harus pokoknya meningkatkan value lewat ikut Mulimahana ini. Kalau Iqbal sendiri ada nggak? Ada sih Kak, itu mah Selain pasti. dukungan dari orang tua, selain dukungan orang tua ya. Sepertinya mirip-mirip sama kayak Siska, suka diremehin kalau pas SMA itu kayak lu nggak bisa, lu gini nggak bisa gitu segala macam, kayak ngerasa diri tuh kecil mulu rasanya, kayak apa malu, apa nggak bisa. Terus di kuliah juga pun begitu, aku bisa bilang kayak aku nih kurang aktif mungkin ya, kurang aktif dalam ya organisasi, sedikit kayak males-malesan segala macam. Terus di tahun ini aku pengen buktiin kayak nih, aku tuh bisa loh kayak gini, aku tuh kuat loh sebenarnya, aku pasti bisa, aku bisa matain persepsi kalian tentang aku gitu ya. Oke. Kenapa memilih Mulimahana sebagai wadah kalian untuk bisa meningkatkan kualitas diri, value diri? Sedangkan kan organisasi ataupun kayak komunitas banyak kan yang bisa gitu. Kenapa memilih Mulimahana? Mungkin dari aku ya Kak? Iya, boleh. Kalau dari aku sendiri kenapa milih Mulimahana, karena dasarnya itu aku tuh sangat tertarik banget sama dunia pariwisata. Itu aku tuh sangat tertarik banget sampai akhirnya bahkan skripsi aku pun ngebahas terkait pariwisata gitu. Itu yang mendasari aku banget kenapa pengen Mulimahana, karena yang Siska tahu di situ kita harus memiliki pengetahuan yang kuat, kita memiliki bakat yang mumpuni untuk kita juga jadikan itu landasan kita untuk bisa jadi Mulimahana ini gitu. Jadi menurut Siska pemilihan Mulimahana Kota Bandar Lampung ini bukan ajang yang receh banget, itu bukan gitu. Dan Siska tahu ini ajang yang bernilai banget, makanya Siska memilih ikut Mulimahana Kota Bandar Lampung karena Siska tahu itu memang potensinya besar. Dan yang pertama mampu memfasilitasi Siska untuk Siska tuh mengetahui gitu loh pariwisata tuh bagaimana, pariwisata Kota Bandar Lampung tuh seperti apa. Dan bener-bener itu yang menjadi Siska tertarik banget untuk ikut Mulimahana ini sih Kak. Oke. Kalau alasan dari Iqbal apa nih? Kalau alasan sendiri kenapa Imkobal, karena kita lihat Imkobal tuh dari dulu kayak ngeliat dari Instagram aja gitu Kak, udah keren banget gitu. Terus ngeliat banyak program-programnya, buat aku tertarik juga buat ikutan di Imkobal. Terus ya bisa kita lihat sendiri dari audisi sampai sekarang bisa gini ya, gara-gara Imkobal bisa terbentuk seperti ini. Jadi bener-bener dari nol, dari nggak bisa apa-apa, kita pasti bisa kok berkembang terus, berproses terus, asal kalau kita dari diri sendiri kita mau dan ada belajarnya. Benar ya, banget gitu. Oke. Nah, Tribuners di rumah juga pengen tahu nih teman-teman, apa sih yang memang yang bisa didapat kalau masuk
gitu ya dari Imkobal ini gitu. Selain mungkin menambah wawasan, menambah kepercayaan diri gitu, emang apa sih yang didapat? Kenapa harus memilih Imkobal? Iqbal. Oke. Mungkin kenapa memilih Imkobal? Karena ya mungkin beberapa orang punya pikiran begini Kak. Kayak ada yang mau join Imkobal karena ya pengen dapat benar itu benefitnya bagus kayak seperti sertifikat, CV dan segala macam itu benar. Salah satu faktor itu dan bener kejadian di kakak aku di yang menang Duta Pariwisata itu bener banget dia jadi berkembang banget bisa kemana-mana gara-gara Imkobal itu Kak. Jadi bener-bener Imkobal luas banget, gak cuma tentang pariwisata ataupun itu tapi luas banget walaupun fokusnya tetap ke pariwisata gitu. Kalau Siska? Kalau aku sebenarnya hampir sama sih kayak Iqbal yang dimana kita tahu juga Imkobal itu memang relasinya luas banget Kak, bukan hanya kita dibentuk menjadi Muli Mekhanai Kota Bandar Lampung saja, tapi kita kan juga membangun relasi dengan Muli Mekhanai di kabupaten lain yang belum tentu juga itu kita dapatkan di tempat lain gitu, tapi di Imkobal itu kita ada sarananya, kita dijembatani dan kita bisa bangun relasi itu luas banget gitu Kak. Itu sih kenapa aku milih Imkobal, karena memang Imkobal itu juga terbentuknya bukan karena untuk Kota Bandar Lampung saja gitu kan. Memang dia juga ada tujuan untuk membangun relasi dengan hal-hal yang lebih luas lainnya gitu. Oke. Nah, waktu mengikuti ajang Muli Mekhanai di Imkobal ini, ada kriteria khusus nggak sih untuk dari segi penilaiannya? Kalau kriteria khusus untuk yang awalnya itu kita kan ngisi form itu kan Kak, secara online, pendaftaran secara online itu ada sih tertera di mana itu yang pertama kalau secara fisik ya, secara fisik itu tingginya 165, lalu apa lagi ya Bang? Kalau cowok itu 100 ya itu prestasi? Iya. Prestasi juga Ada terlihat. Prestasi juga. Oke. Lalu untuk untuk Mungkin kalau kriteria khusus kriteria khusus itu ya bener. Lebih spesifik ke tadi fisik ya, ada minimal Iya. tinggi Iya, itu gitu sih, ya. iya. Oke, ada minimal tinggi dan juga memang berarti sebelumnya harus ada pengalaman dan prestasi dulu atau bagaimana sebagai syarat tambahan mungkin ya? Mungkin nggak tentu sih Kak, soalnya kayak banyak yang dari kita dapetin untuk kemarin tuh banyak yang dimotivasi gitu kayak kamu jangan nggak pede kalau kamu pendek segala macam kamu tinggi atau gimana jangan gitu tapi kamu keluarin loh nilai dari diri kamu itu walaupun kamu belum jujur aku juga prestasi mungkin dibilang kalau akademik nggak sebanyak orang-orang itu Kak, tapi kan aku pengen berkembang itu, pengen berproses, jadi aku yakin dengan itu, jadi aku termotivasi juga sama itu sebenarnya. Gitu. Karena kan untuk selama ini orang memandang Imkobal itu kalau ikut ajang Muli Mekhanai nggak pede nih karena kan harus tinggi gitu ya, harus tinggi, harus pinter, public speakingnya harus bagus, bahasa Inggrisnya harus bagus. Tapi itu bener nggak sih? Itu fakta nggak sih? Itu sebenarnya kalau untuk ini fakta. Tapi kalau ketika kita memiliki keberanian, kita memiliki sebenarnya itu mungkin kayak nilai plus lah. Iya, itu nilai plus gitu Kak. Yang penting kita berani, yang penting kita tuh berani dulu, terus kita percaya diri dan kita memiliki wawasan yang luas terkait pengetahuan kita baik itu pariwisata ataupun budaya, itu sebenarnya juga cukup menjadi bekal kita untuk ikut Muli Mekhanai Kota Bandar Lampung ini. Bukan hanya kecantikan, bukan hanya body yang bagus, bukan hanya tinggi atau itu poin plusnya sih Kak. Itu poin plus yang memang mungkin dari 100% itu beberapa persen yang dicari gitu. Tapi yang paling itu apa? Yang paling itu terkait pengetahuan kita, intelektual kita. Iya, nilai diri, nilai karakter kita, karakter kita dan salah satunya juga bakat sih, bakatnya. Iya, karena yang paling penting itu attitude sih Kak. Iya, attitude penting itu penting banget dalam penilaian pemilihan Muli Mekhanai ini. Karena kalau kita pintar tapi kita nggak punya attitude juga percuma ya. Itu. Nah, mungkin ini bisa jadi gambaran nih untuk Tribuners di rumah ya, yang bentar lagi mungkin tahun 2024 ya kan, atau di tahun depan, di tahun berikutnya ada ajang Imkobal mau bukaan gitu kan, jadi nggak insecure lagi karena tinggi badan lain sebagainya, tapi lebih ke nilai-nilai diri, pengetahuan ya, karena kan di luar sana masih banyak nih Iqbal dan Siska yang memang perspektifnya sebenarnya mungkin mereka berani tapi udah minder duluan.
gitu. Tapi sebenarnya kalau berani dan mau masuk dulu lebih dalam, mau belajar, mau berproses itu bisa ya, semua ada jalannya. Semua itu sesuai kemauan sih Kak. Sesuai dengan kemauan. Nah kemarin kalian ikut ajang ini prosesnya berapa lama dari tahap audisi sampai dengan finalis? Dari tahap audisi kurang lebih hampir 1 bulan. hampir 1 bulan. 1 bulan. Ini lumayan cukup lama ya berarti dari kabupaten. Iya. Ya. Kenapa? Kita langsung dari kota kan? Iya, maksudnya kalau di kabupaten kita iya. pilihan juga Betul, kan. betul. Tadi kan kita ngobrol-ngobrol katanya cuma seminggu 2 minggu, Iya, tapi betul. kalau Bandar Lampung ini agak lama prosesnya sebulan. Betul. Itu kenapa? Betul. Itu karena memang Imkobal ini menurut Siska sebagus itu dan mereka itu seselektif itu untuk memilih kita karena ya kita tahu juga yang ikut Imkobal ini bukan orang-orang yang apa ya Orang-orang terpilih iya, ya. orang-orang terpilih. Jadi mereka juga mungkin para juri itu bingung gitu. Saking bagus-bagusnya. Saking Iya, bagus-bagusnya benar, Kak. gitu kan Kak. Makanya di tiap dari yang hal kecil sampai hal besar pun Iya, dinilai dinilai. karena benar-benar Apa tuh? Imkobal Hal tuh kecilnya apa? Imkobal tuh benar-benar nyari sosok sih Kak. Kayak hal kecil kayak attitude kan mungkin kecil ya bagi Iya. beberapa orang kayak ya. Kayak keseharian Iya, kita keseharian kan kita dilihat, gitu Kak. dilihat banget selama Kak. kita Iya. karantina. Iya. Karantinanya berapa lama? Kurang lebih hampir 1 minggu. 1 Iya. minggu. Iya. Nah dalam karantina itu kalian ngapain aja tuh kegiatannya? Mungkin kalau karantina kami dari seminggu itu di pagi itu ada pemberian materi, di siangnya ada materi juga sama sharing session lah. Sharing session, oke. Ya tentang pengetahuan, tentang pariwisata apalagi Public kan, speaking. ya kepemimpinan gitu-gitu. Leadership ya. Leadership berarti dapat semua nih ya. Dan Iya, semua Kak, itulah. makanya Iya. penting banget kemarin karantina itu. Justru di proses karantina ini yang nggak boleh dilewati Iya. ya. Sama juga di karantina itu kita ini ya lebih chemistry dengan kawan-kawan tuh lebih dapat. Iya, betul. Pengenalan satu sama Iya. lain. Iya, Iya jadi juga. lebih deket sama yang kita belum deket tadinya jadi deket, jadi Iya. kenal, jadi udah kayak keluarga sebenarnya kayak Iya. Imkobal itu. Siska sama Iqbal juga sebelumnya belum kenal nih berarti. Belum. Kalau di awal belum pernah sih, Iya. belum pernah banget Kak. Belum pernah ketemu di Imkobal ini baru kita ketemu dan Baru ketemu. iya, kita Iya. bisa kenal akrab ini menurut Siska ya melalui itu sih Kak, karantina itu sih karena walaupun kita kan selama semifinal ya. Bang. Semifinalis. Semifinal itu kita udah satu pasang Kak. Kebetulan banget itu. ya kebetulan banget kita ada satu pasang. Cuman dari situ kita belum dapat chemistry, maksudnya kita belum ngobrolnya tuh belum Intens itu lah ya. seintens itu gitu. Dari karantina kita mengenal satu sama lain, kita ngobrol, kita deep talk gitu. Jadi untuk membangun chemistry itu bagus banget dan ini kan prospek kita kan kerja 1 tahun kan Kak. Nah itu untuk membangun hubungan relasi yang bagus untuk kerja 1 tahun itu kan Perlu chemistry yang perlu bagus. chemistry kuat yang bagus ya, kan Kak. bener Nah, banget. di karantina itu kita dibentuk itu. Oke, jadi dari proses karantina itu dibentuk ya, Iya. sehingga bisa deket nih kayak gini Iya, gitu bukan ya. hanya kita sih, Semua. semuanya, Semua. semua finalis. Oke. Iya. Nah itu proses penyeleksiannya dari berapa orang tuh? Kalau nggak salah kalau dari audisi sendiri hampir 200 orang ya Kak dari 200 audisi. orang audisi. Dan di semifinalis itu kalau nggak salah hampir 92 orang dan akhirnya di finalis dipotong lagi sampai 30 orang. 30 orang. Itu 15 sudah pasang itu. Oke, berarti emang udah dipasang-pasangin Iya. ya? Iya, sudah dipasang-pasangin. 30 itu nanti diambil lagi Diambil lagi Diambil sampai lagi 6 besar sih. 6 pasang. 6 pasang. Iya, 6 besar. 6 besar sampai akhirnya dikecilin lagi 3 Dikecilin besar. tiga. Ya, itu pasti jurinya kewalahan banget ya. Iya, benar. Karena Benar banyak sih. yang bagus-bagus Iya, gitu ya. iya. Nah kan kata Siska dengan Iqbal tadi kan ada proses apa namanya bakat diri ya, penampilan gitu. Nah kalau kalian apa nih yang ditampilkan pada saat itu? Mungkin kalau aku pas bakat diri itu sebenarnya ditampilin pas semifinalis ya. Sis? Iya, malam talent Pas show. Nelan Talent Show itu bener semua yang semifinalis ngeluarin bakat mereka apa aja. Kalau aku sendiri, aku gitar Lampung karena aku pernah masuk di salah satu UKM di Unila, UKM BS. Dan di situ aku belajar gitar Lampung itu Kak. Jadi jadi itu lumayan cukup sulit loh. ya tapi masih basic banget aku yang aku kasih ke sana. Tapi kan jadi bekal buat aku juga gitu. Benar. Nah kalau Siska, Kalau Siska sendiri, Siska monolog. Iya, monolog kebetulan ya, karena kebetulan tuh suka acting gitu-gitu. Jadi kalau kan Siska Kristen ya Kak, kebetulan itu kan sering kayak ada drama-drama kayak gitu-gitu kan.
Siska bingung di situ berdrama gimana gitu kan. Akhirnya Siska memilih untuk monolog gitu. Oke, monolog ya pada saat berdrama sendiri. Berdrama kan? sendiri. Ya. Oke. Ya. Nah, berarti itu memang ditentukan bahwasanya kemampuan atau bakat Tiri itu harus berbeda-beda atau memang ya udah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan Oh, berarti nggak ada patokan dari peraturannya harus berbeda tiap orang ya. Oke. Selain itu apalagi sih dari penilaian-penilaiannya? Itu tadi sih Kak, kita dikasih project, kita dikasih project sama panitia. Jadi kita dikasih project, temanya kita awalnya belum dikasih tahu sampai akhirnya kita itu sudah partneran nih. Udah Udah partneran. Pas finalis itu Kak. Itu pas finalis ya Kak. Ada sebelum itu ada lagi. Waktu semifinal itu ada lagi Kak. Itu kita ada FGD Forum Group Discussion bersama judges, bersama juri. Nah, itu kita juga dikasih tema materi gitu. Kayak misalnya Smart City gitu, Smart City. Kita cuma dikasih tema aja, temanya ini ya, Smart City. Nah, nanti kita yang presentasiin dulu apa bla 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 bla, lalu nanti tanya jawab dengan juri. Nah, kayak diskusi juga sama juri sebenarnya gitu. Di situ juga penilaian kita di situ. Nah, itu kalian memaparkan dari tema itu disuruh buat program atau bagaimana tuh? Kalau yang dari FGD sendiri, kita jelasin, kita dikasih video gitu Kak, dikasih video terus kita suruh merepresentasikan kalau bagaimana Smart City itu di Bandar Lampung nantinya. Terus kita jelasin apa itu Smart City, kita ganti-gantian dan akhirnya udah selesai. Nanti juri bakal nanya kayak inovasi apa yang kalian berikan, nah, seperti itu sih Kak. Oke, nah berarti kalian ini kan sudah menyandang ya finalis dari Boleh Bekanai Kota Bandar Lampung nih ya, juara pertama ya? Iya Kak. Juara pertama. Gimana sih rasanya sudah menyandang gelar? Pastinya kan ada suatu tantangan baru kan ya? Ya betul. Apa nih hal yang barunya? Hal yang barunya itu yang pertama yang kelihatan banget itu jadi sorotan. Sorotan. Iya. Benar. Oke. Setuju itu. Ya. Kenapa tuh bisa seperti itu? Karena di malam waktu selesai grand final itu kan kita bikin ya ucapan terima kasih dan kayak ungkapan bersyukur gitu kan Kak. Nah itu pertama kali Siska posting di status Instagram itu viewersnya hampir 1000. Wow. Biasanya cuman 400, 300 itu hampir 1000. Itu yang kerasa banget dan itu berlangsung sampai sekarang gitu. Jadi impactnya untuk personal branding tuh bagus banget ya. Itu sih Kak yang kerasa banget perubahannya ya. Mungkin kalau aku yang lebih kerasa banget tuh kayak dari cara berpakaian sampai cara ngomong sampai benar-benar harus etika ya. Etika. Benar-benar harus dikemas dengan bagus karena makanya Kota Bandar Lampung nggak membuli Kota Bandar Lampung yang harus juga bisa menjadi contoh yang baik. Nah, orang tua juga ngomong gitu Kak, kalau kamu nih udah jadi makanya Kota Bandar Lampung loh, coba kasih yang terbaik, contohin yang terbaik gitu Kak. Berarti kan secara nggak langsung jadi role model juga ya buat teman-teman di Kota Bandar Lampung. Amin. Sebagai pemuda-pemudi nih motivasi kan untuk Kota Bandar Lampung gitu. Nah berarti kan kalian diberikan program nih dengan gelar kalian ini. Program kedepannya itu apa? Program kita itu menginformasikan dan mempromosikan terkait potensi-potensi budaya dan pariwisata Kota Bandar Lampung kedepannya, terkait di mana sih kayak misalnya kalau ada tamu datang atau orang luar yang belum tahu Kota Bandar Lampung. Nah di situ peran kita Kak, kita itu menginformasikan, memberikan edukasi kepada orang terkait potensi-potensi pariwisata dan budaya Kota Bandar Lampung. Selain itu juga kalau menurut aku sendiri kita harus mengedukasi terlebih lagi masyarakat Bandar Lampung ya Kak. Dari budaya pariwisata kita juga harus memberikan edukasi yang baik gitu tentang kepedulian akan pariwisata karena salah satu sektor penting itu salah satu sektor pariwisata. Benar. Apalagi Lampung kan kaya banget ya dengan pariwisatanya. Rasanya sayang banget kalau tidak dimanfaatkan. Mungkin ini salah satu bentuk ya dari Dinas Pariwisata dan juga pemerintah Kota Bandar Lampung untuk bisa menarik minat wisatawan dengan mengambil Boleh Bekanai Kota Bandar Lampung. Nah, selain itu kan kalian ini sudah menyandang Boleh Bekanai gitu ya. Ada nggak sih yang menjadi kebiasaan kalian pada umumnya itu keseharian itu jadi berubah juga nih selain dari etika cara berpakaian gitu? Apa ya Bang? Mungkin lebih kayak ini ya
Biasa misalkan kita nggak aktif di Instagram gitu kan. Jadi sebisa mungkin konten itu kita harus memberikan yang bisa sebisa mungkin memotivasi gitu. Oke, Dari jadi contoh, konten-konten pun di sosial media itu harus berbau edukatif ya. lifestyle atau kehidupan olahraga, harus ya sebisa mungkin mengedukasi anak muda kayak wah lagi jogging nih, pengen ikutan jogging. Oke. Ada rasa ingin, ada niat gitu. Nah, berarti secara nggak langsung kalian juga menggait para milenial nggak sih? Iya. Dengan Iya. sosok kalian yang memang masih muda, Iya. berbakat, berprestasi seperti ini, Iya. apa yang pengen kalian lakukan? Khususnya untuk tertujunya ke kategori milenial. Yang ingin dilakukan ya, yang ingin dilakukan sih kalau Siska sendiri coba untuk ingin mempresentatifkan bahwa kita tuh harus aware loh dengan apa ya, potensi yang ada di sekitar kita aja dulu gitu loh. Jangan kan sekarang kan orang-orang sekarang kan ke barat-baratan gitu, ke Korea-Koreaan gitu kan. Ayolah coba kita menggunakan yang ada di lokal kita sendiri, misalnya kain tapi seperti itu. Terus lalu kita juga coba kita juga mensoundingkan seperti apa ya, potensi-potensi yang ada di lingkungan kita aja lah dulu gitu Kak. Seperti itu sih yang Siska pengen gitu. Jadi itu tuh nggak terlupakan gitu, karena dari waktu kita adakan Kak sesi tanya jawab dengan Dinas Pendidikan waktu itu, dengan beliau itu menyampaikan bahwa memang minat untuk berbahasa Lampung itu masih Kurang. Iya. Benar, bahkan minim banget ya. Iya, Bahkan teman-teman yang dari daerah kalau udah masuk ke kota jadi Iya, hilang jadi gitu lupa. ya. Nah, itu sebenarnya menjadi tugas kita gitu, dan saya pun masih belajar hal itu Kak gitu. benar. Masih belajar banget hal itu. Jadi kita tuh jangan terbawa kekotaan kita gitu loh. Kan biasanya wah main ke kota nih, wah ini. Kita tidak harus apa ya? Ya itulah bisa bahasanya apa ya? Terlalu mengikuti Harus Iya, Jadi gitu. lupa nih ya Iya, sama jadi culture lupa gitu. budaya Heeh, sendiri iya, gitu ya. Iya Oke. gitu. Jadi kita di kota pun kita harus tetap ingat akan budaya. pokoknya ya kalau niat kita baik pasti hasilnya juga akan baik gitu. Ya seperti mengedukasi anak muda gitu. Benar, berarti kan berarti secara garis besar IMKOBAL ya, IMKOBAL ini kan tidak hanya mempromosikan pariwisata di Lampung, tapi juga memang mengajak nih generasi-generasi milenial, generasi-generasi pemuda-pemudi gitu kan ya, yang ada di seluruh Indonesia khususnya Lampung ini, ayo dong untuk bisa melestarikan budaya kita sendiri. Apalagi kalau budaya Lampung itu benar-benar kaya banget ya Tribuners ya. Jadi kita harus bisa melestarikan budaya kita sendiri dengan menjaga budaya itu, melestarikan dan tetap mengingat budaya itu dimanapun dan kapanpun gitu. Oke, dari Siska dan juga Iqbal, ada harapan apa nih ke depan yang pengen kalian berikan untuk Kota Bandar Lampung dan juga untuk diri kalian sendiri? Oke, dari aku tuh. Oke, dari aku. Kalau harapan aku untuk Kota Bandar Lampung sendiri, Siska berharap untuk bisa membantu memajukan dan mempromosikan lebih lagi potensi-potensi pariwisata, bukan hanya pariwisata tapi budayanya juga, bukan hanya ke lingkungan sini saja ya, kalau bisa ke halayak umum, baik itu tingkat provinsi lainnya ataupun nasional gitu, bahkan kalau Sampai bisa internasional internasional ya. kalau bisa itu Kak. Itu sih. Dan juga Siska itu kemarin itu kebetulan Siska tuh kayak mempunyai kecintaan banget sama Pulau Pasaran. Pulau Pasaran. Pulau Pasaran. Iya. Kenapa tuh? Karena menurut Siska itu memiliki potensi yang besar banget, baik di bidang pariwisatanya ataupun bidang industri pengolahannya. Kan di sana ada pengolahan ikan asin kan, ikan asin teri itu. Dan itu memiliki potensi yang besar untuk menggait wisatawan datang gitu Kak. Nah, Siska tuh pengen banget memajukan Pulau Pasaran itu untuk menjadi sebuah destinasi pariwisata yang itu memiliki nilai plus untuk Bandar Lampung gitu Kak. Karena kalau dilihat kan Kota Bandar Lampung nih hiruk pikuknya tuh semuanya perdagangan dan jasa gitu, perdagangan dan jasa. Tapi di sisi lain ternyata Kota Bandar Lampung ini punya ekowisata, ekologinya tuh ada gitu, dimana itu kita ada mangrove kan di Pulau Pasaran itu, ada mangrove yang berpotensi dijadikan tempat wisata baru gitu, ya yang berbasis ekologi gitu kan di situ. Terus di Pulau Pasaran juga bagus sih Kak, view-nya juga itu sih yang pengen Siska
tingkatkan lagi untuk Kota Bandar Lampung untuk mengenalkan Pulau Pasaran itu gitu, dan menjadikan Pulau Pasaran salah satu destinasi wisata baru di Kota Bandar Lampung. Nah, untuk sampai ke tahap itu kan pasti butuh proses ya Sis. Betul. Apa tuh proses yang pengen Siska lakukan step by stepnya? Step by stepnya yang pertama itu pasti Siska yang pertama promosi sih Kak. Promosi ya? Promosi, walaupun ya promosinya masih menggunakan sosial media Siska yang belum seberapa followersnya, tapi Siska mencoba untuk mempromosikan itu. Kemarin juga kebetulan waktu ada tugas, Siska bawain Pulau Pasaran lagi untuk menjadi bahan. Nah itu, dari situ Siska mau mencoba untuk memulai untuk mempromosikan dan mewujudkan Pulau Pasaran menjadi destinasi baru gitu. Mungkin selanjutnya dari Dinas Pariwisata kalau berkenan gitu bisa membantu ya. Bisa membantu Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung ataupun provinsi jika berkenan untuk melirik atau memandang Pulau Pasaran, karena memang sepotensial itu Pulau Pasaran itu gitu. Tapi menurut Siska sendiri, dari sudut pandang Siska ya sebagai orang yang memang suka dengan Pulau Pasaran dan juga pasti udah mengamati dong hal itu lebih dalam, apa sih yang membuat Pulau Pasaran itu belum terangkat seperti destinasi lain yang unggulan ya, kayak kita kan Tegalmas, Pahawang ya. Padahal sebenarnya banyak banget loh, kita kan menjual view pantai, laut ya kan. Apa tuh? Yang pertama itu yang Siska tahu ya Kak, selama Siska penelitian di sana itu terkait bentuk attraction. Atraksinya, atraksi yang diperjualbelikan untuk di Pulau Pasaran ini kurang gitu, karena di sana kan memang belum terbentuk ya. Itu kan Pulau Pasaran sudah ditetapkan sebagai desa wisata Kak. Ya, jadi untuk ditetapkan sebagai desa wisata, menurut Siska yang kurang di sana terkait atraksinya gitu. Dimana di sana kan memang masyarakatnya beraktivitas mencari ikan, mengolah ikan gitu. Nah itu belum terkemas secara baik gitu, jadi belum terpasarkan secara baik di situ. Berarti manajemennya ya, baik antara pariwisata dan juga ekonominya itu mungkin masih harus di manajemen lagi. Dan itu juga mungkin dari dukungan SDM-nya sih Kak. SDM-nya yang belum peka juga terkait adanya potensi pariwisata di sana itu sih. Nah kalau Iqbal sendiri nih apa harapannya untuk Kota Bandar Lampung? Harapan buat Kota Bandar Lampung, karena kalau kita ngeliat sendiri, mungkin kayak di rumah aku ya, di daerah rumah aku ngeliat banyak banget kawasan potensi wisata yang bisa dijadikan salah satu objek wisata bagi turis-turis di domestik maupun luar negeri. Jadi mungkin lebih ke benar kayak kata Sirka tadi, informasi, karena beberapa tempat tuh masih yang minim informasi Kak. Dari situ aja bisa ketahuan kayak sebenarnya masih banyak hidden gem di Bandar Lampung ini. Dan kita lihat seperti jasa dan sarana juga cukup memadai sebenarnya. Terlebih lagi di tempat aku mungkin ya buat sarana sendiri mungkin agak susah, dikit lah jalan segala macam, dan tapi ya harapan aku semoga Bandar Lampung sendiri bisa meningkatkan itu biar bisa menjadi tempatnya wisatanya kota, sebagai tempat wisata, pusat wisata di Bandar Lampung sendiri gitu sih Kak. Jadi tetap ya harapannya untuk Kota Bandar Lampung untuk bisa menambah dan juga meningkatkan lagi eksistensi pariwisata nih. Karena masih banyak banget Tribuners, Lampung itu kaya dan indah banget. Cuman banyak hidden gem-nya ya kalau Iqbal. Dan itu yang memang harus kita gali, harus kita cari dan harus kita tingkatkan supaya itu juga bisa menambah ya keindahan dari Kota Bandar Lampung itu sendiri. Kalau harapan untuk diri kalian sendiri ke depannya mau apa? Mungkin kalau harapan untuk diri aku salah satunya jangan pernah menyerah, selalu berani dan selalu mau apapun itu yang berbau hal baik. Jangan sampai kita tuh kalah dengan keadaan ataupun apapun itu, selalu yakin kalau kamu tuh bisa. Semua orang tuh pasti bisa kalau ada kemauan dan niat yang kuat. Jadi mungkin buat para Tribuners, sebisa mungkin kalian harus kuat, harus bisa. Semua apapun tuh bisa. Selalu kalau kata aku, being kind and spirit puff Kak pastinya. Gitu. Jangan menyerah dan juga harus tetap semangat ya. Benar banget. Kalau dari Siska? Kalau dari aku sendiri, harapannya untuk diri aku sendiri itu harus selalu semangat ya Kak, harus selalu semangat dan jangan pernah memandang sebelah mata kalau kamu itu wanita gitu. Wanita tuh bisa gitu. Apapun yang kamu lakukan itu tuh setara gitu. Emansipasi nih ya. Iya, emansipasi banget gitu.
Itu sih yang Siska harapin, karena di dalam moto diri Siska itu jadi wanita itu harus be strong and independent. Itu. Dan itu yang harus Siska selalu tanamkan. Jangan pernah terbatas dengan pandangan kamu nggak bisa. Enggak, selalu coba, bener kata Iqbal, selalu coba, jangan pernah takut. Walaupun kita cewek, apapun itu kita bisa selagi kita mau dan kita memiliki niat dan usaha. Niat dan usaha itu sih Kak. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Iqbal dan juga Siska, dan aku dan juga Tribuners mengucapkan selamat sekali lagi sudah terpilih ya menjadi finalis dari Wali Pekanai Kota Bandar Lampung tahun 2023. Kalau untuk Tribun Lampung dengan Siska dan juga Iqbal, harapannya ke depan mudah-mudahan bisa mengemban amanah dengan baik dan tentunya juga bisa menjalankan program 1 tahun ke depan dengan bisa tercapai semua gitu ya. Programnya dan tetap menjadi pribadi yang ramah dan tentunya itu bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Kota Bandar Lampung. Terima kasih banyak sudah mampir ke studio Tribun Lampung, sudah menginformasikan dengan Tribuners di rumah dan juga sudah menginspirasi Tribuners di rumah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Tribuners di rumah yang selalu setia menyaksikan tayangan podcast Tribun Lampung TV di Bincang Kampus. Dan hari ini masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah, ada Iqbal dan juga ada Siska di sini. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa di podcast berikutnya.